Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum elektronika lanjut kami dengan modul yang berjudul Analisis Sinyal Fotopletosmografi menggunakan sensor MAX 30102. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Saskia Zahra Permana, Najma Mutmainah, Nurul Saada, Aisyah Zahra, eh, M. Nazar Azkia, Muhammad Raisya, dan juga Gilang Glenardi. Jadi dalam praktikum kali ini kami mengamati sinyal listrik dalam domain waktu, yaitu time versus sinyal dalam MV. Jadi terdapat grafik-grafik yang telah dihasilkan dari pengambilan data. Nah, untuk karakterisasi sinyalnya itu, sinyal yang diperoleh bersifat periodik dengan pola yang berulang-ulang. Nah, pada grafik itu terlihat lonjakan atau efisien. Jadi pada grafik yang hasil kita lari setelah lari itu terlihat lonjakan atau transien yang lebih jelas sekitar 0,5 detik, menunjukkan adanya tegangan cukup tajam, kemungkinan dari respon rangkaian terhadap pemicu atau trigger atau pensaklarannya. Nah, untuk fitur analisis yang digunakannya itu, jadi kontrol dasar, start, stop, reset, save, load, clear. Lalu untuk navigasi sinyalnya ada pause, play, or pause, step. Terus visualisasinya di zoom in, zoom out, toggle yang full screen juga dalam 2 mode. Jadi fitur ini tuh sangat-sangat membantu sekali dalam memperbesar detail sinyal transien dan membandingkan perilaku sinyal pada skala waktu tertentu. Nah, hasil dan interpretasinya dengan memanfaatkan zoom and pause, kita tuh menemukan bahwa sinyal tidak sepenuhnya stabil di awal. Jadi sekitar rentan dari 0 hingga 0,5 detik. Lalu amplitudo puncaknya mencapai kurang lebih ada 1000 mV sesuai rentang ukur perangkatnya. Nah, perbedaan skala waktu ini tuh memungkinkan sekali analisis makro sekitar 10 detik dan mikronya itu sekitar 2 detik secara bersamaan. Nah, apa sih manfaat dari praktikum ini tuh? Jadi kita bisa menggunakan antarmuka oscilloscope atau data logger digital, membedakan sinyal steady versus transient, terus juga mengeksplor dan menyimpan data flow untuk analisis yang lanjut. Lalu untuk kendalanya itu jelas ada di noise, yaitu tidak boleh terkena intensitas cahaya yang lebih, bahkan kalau bisa itu jangan sama sekali, karena itu dapat mempengaruhi deteksi dari sensor itu sendiri. Terus juga cek perangkat, jadi alat-alat yang digunakannya, komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaiannya itu sendiri. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertanyaan yang nomor 1 berdasarkan dengan percobaan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi berdasarkan percobaan sebelumnya kita melakukan 3 percobaan dan 2 variasi. Variasinya tuh saat keadaan rileks dan saat keadaan setelah melakukan aktivitas yang intens atau berlari. Dan untuk percobaannya kita melakukan 3 percobaan, yaitu dengan 3 berbeda orang. 2 subjek laki-laki dan 1 subjek perempuan. Laki-lakinya tuh saya dan Reca, dan perempuannya tuh ada Nurul. Jadi untuk dan ini berdasarkan dengan grafik yang kita dapat, bahwa untuk subjek laki-laki itu saat keadaan rileks, grafik PPG itu terlihat lebih stabil dan tidak terlalu rapat dibandingkan saat berlari. Nah, ini tuh bisa dikarenakan karena detak jantungnya kan. Pada grafik itu kan mendeteksi detak jantungnya juga lebih cepat atau enggaknya. Makanya bisa dilihat bahwa kalau saat kita setelah melakukan aktivitas detak jantungnya lebih cepat, makanya dilihat PPG-nya tuh grafiknya tuh lebih rapat. Dan untuk nilai BPM saat keadaan rileks tuh lebih rendah karena tubuh dalam kondisi istirahat dibandingkan dengan ya itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, detak jantungnya. Dan untuk HRV itu pada kondisi rileks, nilai HRV-nya tuh meningkat, menandakan sistem saraf tubuh berada dalam kondisi lebih tenang dan rileks. Sedangkan untuk nilai HRV saat keadaan
setelah melakukan aktivitas cenderung menurun karena interval denyut jantung menjadi lebih teratur akibat aktivitas fisik yang intens, dan detak jantung itu udah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk nilai oksigen atau SpO2 saat subjek dalam keadaan rileks yang laki-laki itu juga tampak lebih stabil karena kebutuhan oksigen tubuh itu tidak sebesar saat melakukan aktivitas fisik. Sedangkan untuk yang nilai oksigen atau nilai SpO2 saat setelah melakukan aktivitas masih berada pada rentang normal. Karena kenapa bisa normal? Karena kan saat kita melakukan aktivitas kan badan tuh perlu oksigen lebih besar, makanya kita nafasnya juga lebih cepat saat kecapean. Nah, jadi saat itu detak jantung cepat untuk memompa darah lebih cepat agar bisa oksigennya tuh dapat lah, cukup lah oksigennya, makanya detak jantungnya lebih cepat untuk memompa darahnya juga lebih cepat. Tapi tetap aja walaupun itu saat nilai SpO2 juga mengalami sedikit fluktuasi akibat peningkatan kebutuhan oksigen tubuh selama kita berlari. Nah, untuk perempuan sebenarnya sama sih kesimpulannya juga, bahwa kalau sedang rileks tuh grafik PP-nya tuh lebih stabil dibandingkan saat melakukan aktivitas. Seperti kayak laki-laki, nilai oksigennya juga sama kayak laki-laki gitunya, bentuk grafiknya, tapi HR atau heart rate-nya tuh sedikit berbeda detak jantungnya, karena pada subjek perempuan tuh terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki saat melakukan aktivitas yang sama. Kan dari grafik tuh bisa dilihat bahwa dari beats-nya ya, saya tuh kira-kira 107 detak jantungnya, sedangkan Raica tuh 108. Tapi untuk subjek perempuan Nurul detak jantungnya tuh sebesar kurang lebih 120-125 detak jantungnya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologi seperti ukuran jantung dan juga metabolisme tubuh, karena metabolisme laki-laki sama perempuan beda. Dan untuk ukuran jantung jadi mompa darahnya tuh kudu lebih banyak karena ukuran jantungnya yang biasanya kalau perempuan tuh lebih kecil dibandingkan sama laki-laki. Ya, palingan itu saja dari saya. Silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data terhadap heart rate, SP02 dan heart rate variability, menunjukkan bahwa profil kesehatan kardiovaskular seseorang dapat dipengaruhi oleh seperti variabel usia maupun jenis kelamin atau serta intensitas aktivitas fisik. Secara ilmiah, individu yang memiliki kebiasaan aktivitas fisik tinggi umumnya memperlihatkan nilai HRV yang lebih stabil dan detak jantung istirahat yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang kurang aktif. Sementara tingkat saturasi oksigen SP02 cenderung konsisten di angka normal, kecuali terdapat pengaruh medis atau lingkungan tertentu. Selain itu, subjek berusia muda biasanya menunjukkan fleksibilitas sistem saraf otonom yang lebih prima melalui nilai HRV yang lebih tinggi, sedangkan faktor gender turut mempengaruhi rata-rata BPM karena adanya perbedaan hormonal dan dimensi jantung. Dengan demikian, kombinasi ketiga indikator ini secara efektif memberikan gambaran yang mendalam dan spesifik mengenai kondisi fisiologi serta kebugaran jantung setiap individu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan pertama ya, yang mengenai eksperimen yang telah saya lakukan gitu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan mengenai perbandingan parameter HR atau heart rate, lalu SPO2 dan HRV antar variasi subjek yang berbeda-beda gitu. Jadi nantinya dari parameter itu apakah terdapat pola ataupun tren yang menjadi perbedaan gitu mengenai aktivitas, usia, jenis kelamin ataupun kondisi jadi objek yang menjadi subjek penelitian itu gitu. Nah, jadi berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa nilai HR atau heart rate, SPO2 dan HRV pada setiap subjek yang dipengaruhi oleh kondisi tubuh, aktivitas, usia, dan tingkat kebugaran gitu. Nah, jadi subjek yang lebih aktif atau setelah melakukan aktivitas fisik itu cenderung menurun karena tubuh berada dalam kondisi kerja yang lebih berat. Nah, namun sebaliknya subjek yang rileks itu atau memiliki kondisi fisik lebih baik menunjukkan HR yang lebih stabil dan HRV yang lebih tinggi gitu. Lalu nilai SPO pada sebagian besar subjek tetap berada pada rentang normal sehingga menunjukkan suplai oksigen darah masih baik gitu, meskipun terdapat perbedaan aktivitas. Mau dari faktor usia, subjek yang lebih muda umumnya memiliki HRV lebih baik dibanding subjek yang lebih tua. Secara keseluruhan dapat diamati pola bahwa aktivitas dan kondisi tubuh paling memengaruhi dari perubahan HR dan juga HRV. Nah, namun sedangkan dari SPO2 cenderung lebih stabil pada kondisi normal. Itu mungkin. Buat subjek yang pertama itu Gilang, buat yang di sebelah kiri itu grafik ketika Gilang sedang beraktivitas gitu. Yang di sebelah kanannya jika Gilang itu diam atau ada relax. Buat Gilang keadaan antara relax dan lari itu lumayan perbedaannya itu lumayan signifikan, lumayan kelihatan. Jadi saat dalam keadaan relax nilai HR yang diperoleh sama itu lumayan cenderung lebih rendah dan juga stabil di setiap grafiknya, serta HRV-nya itu lumayan tinggi. Itu menunjukkan kondisi tubuh itu sedang diam, itu tidak melakukan aktivitas apapun. Tapi ketika Gilang beraktivitas atau lari gitu, HR-nya itu meningkat cukup signifikan. Sementara HRV-nya itu mengalami penurunan. Terus nilai kadar oksigennya, SPO-nya pada kondisi itu di kedua kondisi baik di lari ataupun relax itu tuh tetap berada dalam kisaran normal gitu, nggak terlalu berlebihan ataupun kurang. Meskipun ada penurunan dikit gitu untuk pas di Gilang lari itu sama Gilang diam, ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan itu tuh berpengaruh langsung terhadap peningkatan kardia jantung dan penurunan variabilitas denyut. Untuk subjek yang kedua itu ada Ray, yang sebelah kiri Ray ketika beraktivitas atau lari. Yang kedua itu ketika Ray sedang diam atau tidak melakukan aktivitas apapun.
Kalau di Ray, perbedaan antara kondisi relax dan bergerak juga terlihat gitu, namun cenderung lebih stabil gitu daripada Gilang sama ada Nurul. Saat relax, HR itu berada dengan nilai yang lumayan tinggi, menandakan kondisi fisiologis yang baik dan sistem saraf yang seimbang. Ketika bergerak atau melakukan suatu aktivitas, HRV-nya itu meningkat tetapi tidak terlalu drastis, dan HRV-nya juga menurun secara moderat. Untuk SP02-nya atau tingkat oksigennya itu tetap stabil dalam rentang normal pada kedua kondisi. Cuman beda dikit banget. Hal ini menunjukkan bahwa Ray itu memiliki respon fisiologis yang lebih adaptif terhadap perubahan aktivitas. Untuk lalu yang ketiga, untuk itu subjeknya itu Nurul, yang sebelah kiri keadaan Nurul lari dan atau beraktivitas gitu. Yang sebelah kanan pada saat Nurul relax atau diam tanpa melakukan aktivitas apapun. Buat Nurul itu perbedaan antara kondisi relax sama bergeraknya itu terlihat lebih signifikan. Saat relax, HR-nya itu masih dalam kondisi cukup stabil gitu, normal gitu, nggak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah gitu dari literatur yang kami pakai. Namun HRV cenderung lebih rendah dibandingkan subjek lain. Namun ketika bergerak terjadi peningkatan HR yang cukup jelas disertai penurunan HRV yang lebih besar. Selain itu, untuk nilai SpO2-nya pada beberapa kondisi terlihat lebih rendah gitu dibandingkan subjek yang Ray ataupun Gilang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi tubuh saat pengukuran atau tingkat kelelahan. Hal ini menunjukkan bahwa respon Nurul terhadap aktivitas itu cenderung lebih sensitif gitu daripada Gilang ataupun jadi kesimpulan dari praktikum itu di ketiga subjek itu, baik Gilang, Ray, dan juga Nurul, itu tuh saat relax HR-nya rendah tetapi HRV-nya itu tinggi. Namun ketika saat melakukan aktivitas ataupun bergerak, maka HR-nya itu meningkat dan juga HRV-nya itu menurun. Jadi HR dan HRV-nya itu berbanding terbalik gitu. Ketika HR-nya meningkat, maka HRV-nya turun. Ketika HR-nya turun, maka HRV-nya itu akan meningkat. Namun di setiap perubahan tiap subjek tadi, Gilang sama Nurul, itu juga bisa aja dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, tingkat kebugaran, dan kondisi saat pengukuran. Kalau dilihat dari data tadi, sebenarnya itu menunjukkan kondisi yang paling stabil gitu di antara Gilang sama Nurul. Gilang itu berada di tingkat sedang dan Nurul menunjukkan aktivitas yang paling rendah gitu. Jadi buat praktikum itu gak dipengaruhi gitu, bisa terpengaruhi oleh usia dan juga jenis kelamin gitu. Apalagi yang paling mempengaruhi itu dari kondisi fisiologis subjek itu sendiri gitu saat sedang melakukan praktikum ini.
Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat kalau emang detak jantung, kadar oksigen, dan variasi detak jantung itu setiap orangnya berbeda. Nah, perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh aktivitas, usia, dan kondisi fisiknya. Untuk jenis kelamin itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, untuk yang pertama, jika kita melihat detak jantung atau HR, semua orang itu memang mengalami fluktuasi detak jantung. Nah, tetapi polanya tidak sama. Ada yang detak jantungnya relatif stabil, naik turunnya kecil, dan ada juga yang memang detak jantungnya naik turun yang cukup drastis. Nah, biasanya orang yang sedang beraktivitas mempunyai detak jantung yang lebih tinggi. Nah, sedangkan orang yang sedang istirahat atau sedang rileks, maka HR-nya ini lebih stabil. Nah, jadi untuk HR atau detak jantung ini bisa menunjukkan seberapa tubuh sedang bekerja keras atau santai. Untuk yang kedua, SpO2 ini cenderung lebih stabil dibandingkan detak jantung atau HRV. Nah, meskipun ada sedikit naik turun, secara umum kadar oksigen dalam darah ini tetap terjaga. Hal tersebut menandakan bahwa tubuh kita tetap mampu menjaga keseimbangan, nah, meskipun detak jantung atau HRV-nya berubah. Nah, jadi walau tubuhnya berbeda-beda responnya, fungsi dari setiap suplai oksigen ini tetap aman. Untuk yang ketiga ini HRV. Nah, untuk HRV ini lebih kompleks. Nah, orang yang usianya lebih muda atau badannya sedang fit biasanya mempunyai HRV yang tinggi dan detaknya berubah lebih cepat. Nah, artinya tubuh orang tersebut responsif dan sistem sarafnya adaptif terhadap aktivitas. Nah, sementara untuk orang yang usianya lebih tua atau sedang kurang fit mempunyai HRV yang lebih rendah dan perubahan detak jantungnya ini lebih lambat. Nah, sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, jika dilihat dari keseluruhannya, ada pola yang terlihat cukup jelas. Nah, untuk orang yang badannya fit dan usianya muda, biasanya detak jantungnya ini stabil, status HRV-nya tinggi, dan kadar oksigennya bagus. Nah, untuk orang yang kurang fit atau usianya ini lebih tua, cenderung HRV ininya rendah dan detak jantungnya naik turun lebih ekstrim. Nah, tetapi oksigennya masih relatif aman. Nah, jadi usia dan aktivitas yang dilakukan ini lebih berpengaruh daripada jenis kelamin dan dalam menentukan perbedaan dari ketiga ini. Baik, jadi berdasarkan hasil pengukuran dan juga analisis yang telah dilakukan dan juga pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan parameter heart rate atau HR, SpO2 atau saturasi oksigen, dan juga heart variability atau HRV pada setiap subjek itu memang menampilkan atau menunjukkan hasil yang memang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut itu memang dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kondisi tubuh, usia, serta jenis kelamin masing-masing subjek gitu. Nah, jadi secara umum aktivitas fisik itu memang menyebabkan nilai HR meningkat dan HRV-nya itu menurun. Sedangkan saat tubuh rileks, saat tubuhnya itu sedang tenang gitu, nilai HR tuh cenderung lebih stabil dan juga HRV-nya itu meningkat gitu. Nah, sementara itu nilai SpO2 atau saturasi oksigen pada seluruh subjek itu tuh tetap berada pada rentang normal. Jadi normal gitu saturasi oksigennya. Nah, sehingga memang menunjukkan oksigensi darah yang baik. Nah, dengan demikian parameter HR atau heart rate, SpO2 atau saturasi oksigen, dan juga HRV atau heart rate variability dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi fisiologis dan respon tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan beserta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.